Hadis Abu Hurairah, Rasul mengatakan, "Man shalla wa lam yaqra bi ummil kitab fa salatuhu khidajun khidaj." Yang salat tapi tidak membaca Al-Fatihah, maka salatnya cacat. La salata illa bi ummil kitab, tidak ada salat kecuali dengan Al-Fatihah. Untuk menghayati Al-Fatihah, kita punya kajian kita itu sampai berapa Ustaz? Sampai 12 ya. Sampai 12 sesi di YouTube, bisa dilihat kajian tauhid, pemaknaan tauhid dari surat Al-Fatihah. Jadi kalau anda pelajari itu 12 video itu, walaupun durasinya sedikit panjang, insya-Allah setidaknya ketika anda membaca Al-Fatihah, anda sudah punya gambaran apa itu Al-Fatihah, kenapa bisa Al-Fatihah itu ummul kitab, itu induk daripada Al-Quran, itu tempat kembali dari seluruh isi Al-Quran, Al-Fatihah. Anas mengatakan, "Shalaitu wara ar-Rasul Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa kanu la yaqra bi bismillahirrahmanirrahim." Aku salat di belakang Abu Bakar, aku salat di belakang Umar, aku salat di belakang Utsman, aku salat di belakang baginda Rasul, tapi tidak pernah mereka membaca bismillah. Para ulama mengatakan bukan tidak membaca, tapi disirkan, bukan dijaharkan. Ini kalau anda imam, kalau salat sendiri, ya semuanya sir. Madhab Imam Syafi'i mengatakan imam juga menjaharkan bismillah. Dalilnya apa? Rupanya dalil mereka itu satu riwayat dari Abu Hurairah. Abu Hurairah salat, mempraktekkan salat untuk diajarkan ke tabi'in, kemudian beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai akhir. Para ulama mengatakan hadis praktek Abu Hurairah karena tujuan beliau mengajarkan, maka beliau keraskan suara untuk bismillah. Karena tujuan mengajarkan. Itu seperti Imam Ibnu Abbas pernah salat jenazah, semua bacaannya dikeraskan. Tujuannya apa? Supaya mengajarkan. Maka saya mengatakan di masjid-masjid yang saya isi kajian, sekali-kali kita terapkan sunnah. Salat jahar yang sir itu kita jaharkan. Tujuannya apa? Supaya jamaah tahu bagaimana salatnya. Jadi kalau salat jenazah sekali-kali, misalnya saya jadi imam salat jenazah, seharusnya salatnya dalam kondisi suara kita sembunyikan, tapi tiba-tiba kita keraskan. Umar pernah melakukan, Ibnu Abbas pernah melakukan. Tujuannya mengajarkan, supaya orang tahu takbir pertama bacanya ini, takbir kedua bacanya ini, takbir ketiga bacanya ini. Kita semua disirkan, akhirnya kita tidak tahu Pak, ada yang masuk takbir aja dia. Ajarkan, boleh, walaupun dalam kondisi melakukan sholat fardu. Ajarkan. Jadi Abu Hurairah itu cuma mengajarkan. Anaknya Abdullah ibnu Mughaffal, itu hadis Imam Abu Dawud. Abdullah ibnu Mughaffal ini anaknya salat. Rupanya bapaknya memperhatikan anaknya salat. Anaknya salat sunnah dalam kondisi mengeraskan suara. Rupanya dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Selepas salat langsung ditarik tangannya oleh Abdullah ibnu Mughaffal. Ya bunayya fa innaha muhdas. Itu perkara baru itu. Aku tidak pernah salat di belakang baginda Rasul dengan membaca bismillah. Tidak pernah. Walaupun kata Imam Ishaq ibn Rahawi, Imam Syaukani, dua-duanya boleh. Dua-duanya punya sandaran. Dua-duanya punya bukti dari baginda Rasul. Tapi kalau anda ingin bukti yang lebih kuat, hampir semua hadis yang datang kepada kita itu bismillah dalam kondisi disirkan. Kenapa demikian? Rupanya ada dua pandangan dalam ilmu qiraah yang berbeda. Para qari Madinah, para ahli qiraat dari Madinah, mereka mengatakan bismillah itu tidak termasuk ayat dari surat Al-Fatihah.
ayat, tapi bukan ayat dari surat Al-Fatihah. Para qari Mekah, Bismillah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Imam Asy-Syafi'i belajar ngajinya di Mekah, bukan di Madinah. Beliau mempelajari qiraatul Quran dari para qari Mekah, maka beliau mengatakan Bismillah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, maka kita juga mengeraskan suara. Imam Ahmad, mayoritas para qari mengatakan itu ayat Quran tapi bukan ayat surat Al-Fatihah, maka tidak kita keraskan suara. Yang ekstrimnya Imam Malik, beliau mengatakan Bismillah bukan ayat Al-Fatihah dan bukan ayat Al-Quran. Itu Imam Malik. Maka dalam pandangan mereka, membaca Al-Fatihah tidak perlu Bismillah, walaupun sir, walaupun jahar, keras, disembunyikan suara, tidak perlu. Langsung Alhamdulillah. Wa kana yaftatihuna salat bilhamdulillahi rabbil alamin. Hadis Aisyah muttafaqun alaih, baginda Rasul memulai salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis Ummu Salamah, wa kana yaqra'uhu ayatan ayah munfasilan. Rasul itu kalau baca Quran dipotong satu ayat satu ayat. Jadi bukan satu nafas, Pak. Ini satu nafas harus selesai satu rakaat. Akhirnya 20 rakaat tarawih selesai dalam 4 menit. Pecah rekor viral. Ini enggak penting besok di hari kiamat Anda viral tercepat salat. Enggak ada cerita satu nafas. Rasul yaqra'u ayatan ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti. Abu Hurairah ditanyakan, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, bagaimana kalau kami di belakang imam?" Abu Hurairah mengatakan, "Iqra'u fi anfusikum." Hadis Imam Muslim. Bacalah pada diri kalian. Maka saya berpegang dengan mazhab Syafi'i, kalau imam membaca Al-Fatihah saya tetap membaca. Walaupun Imam Ahmad mengatakan tidak perlu membaca, banyak para ulama mengatakan tidak perlu membaca, banyak para ahli hadis mengatakan tidak perlu membaca. Tapi saya menilai hadis Abu Hurairah itu hadisnya sahih. Abu Hurairah ditanyakan, bagaimana kalau kami di belakang imam? Kalau kalian di belakang imam, faqra'u fi anfusikum. Baca pada diri kalian. Walaupun di belakang imam. Orang ini saya perhatikan kalian membaca bacaan di belakangku, kata baginda Rasul. La taf'alu, jangan kalian lakukan, jangan baca di belakang imam illa bi ummil kitab, kecuali Al-Fatihah. Itu saya amalkan karena sesuai dengan keilmuan yang saya dapatkan. Anda sebelumnya dapat ilmu lain, barangkali lain yang Anda amalkan. Al-Fatihah. Disunnahkan di penghujungnya kita membaca amin. Ini penting sekali. Satu praktek yang saya dapatkan ini sudah hilang sebenarnya, membaca amin. Membaca amin, Rasul mengatakan, "Idza ammana al-imam fa aminu." Kalau imam mengatakan amin, fa aminu, maka ucapkan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika. Kalau aminnya berbarengan dengan amin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan dosanya yang telah lalu. Kita catat, Bu. Berbarengan dengan amin malaikat. Bareng dengan amin malaikat. Kalau imam mengatakan amin, maka kalian juga mengatakan amin. Siapa yang aminnya sama berbarengan dengan amin malaikat, diampunkan dosanya yang telah lalu. Kira-kira kapan para malaikat mengaminkan? Setelah imam? Bersamaan dengan imam. Ini yang bahaya kita beramin hari ini. Imam sudah amin, kita baru mulai amin. Padahal kalau amin kita berbarengan dengan amin malaikat, diampunkan dosa yang telah lalu. Akhirnya dosa kita yang diampunkan itu tidak sempurna. Maka lihat kalau di Masjidil Haram, sekali-kali kita buka YouTube Masjidil Haram salatnya, ketika sampai ke tempat diucapkan amin, semua jamaah mengaminkan amin. Tidak kedengaran seperti di masjid kita, amin baru tarik semuanya, amin.
Ada yang panjang di A-nya, ada yang panjang di min-nya. Tapi tetap tarikannya setelah imam. Yang benar, kalau imam mengaminkan, hendaknya kalian mengaminkan. Mengaminkan di situ bukan artinya setelah imam. Kalau imam masuk tempat dia mengaminkan. Amana artinya sama seperti asbaha wa amsa. Kita berzikir pagi, kita berzikir petang. Asbahna wa asbah, kami masuk waktu pagi. Amsa, kami masuk waktu petang. Amanna itu masuk tempat kita mengucapkan amin, bukan setelah aminnya imam. Kalau mau dosa diampuni lebih sempurna, itu ucapkan aminnya berbarengan ketika sudah masuk tempat diaminkan oleh imam. Walaupun banyak para fuqaha, banyak para ulama mengatakan setelah imam. Secara ilmu bahasa saya lebih condong ke pandangan yang tadi saya sebutkan. Coba kita praktekkan, jadi lucu, rancu. Amin, yang lain belum amin. Ya, masuk tempat waladhdallin. Amin, kita amin dengan imam lain belum amin lah. Ada jemaah mengatakan, saya coba praktekkan, kata Ustaz, rupanya tidak bisa kita praktekkan. Akhirnya kita aminnya sendiri. Jemaah kita belum aminkan. Ya, ini kita sosialisasi dulu. Ini seperti ini. Ke depan insyaAllah kita mau Aceh seperti Masjidil Haram. Kalau sudah waladhdallin, kita semuanya berbarengan dengan satu suara, amin.